Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Normas Norman Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang ditemukannya manuskrip-manuskrip yang ternyata manuskrip-manuskrip itu isinya itu sama dengan kitab karangan dari Ba'alawi, yaitu yang sudah dikenal kitab Sulamun Taufik, ya, kitab Sulam Taufik. Nah, ini tentu menarik sekali ya untuk kita bedah bersama. Akhir-akhir ini semakin banyak ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa ternyata Ba'alawi ini bisa dikatakan itu mencomot, ya, bisa dikatakan mencomot karya-karya Ba'alawi ini semakin diragukan dari hasil temuan-temuan yang kita dapat, yang sudah semakin tampak. Jadi saya sendiri semakin yakin tentang mengenai temuan-temuan ini, semakin memperkuat keyakinan saya bahwa Ba'alawi ini itu memang tidak punya karya, ya, tidak punya prestasi, tidak punya karya tulis, tidak punya karangan kitab. Ini semakin membuktikan, dan keyakinan saya itu semakin kuat itu setelah beliau Kiai Haji Said Akil Siraj dalam sebuah ceramah beliau dengan tegas bahwa tidak ada satupun ulama dari Yaman, maksudnya ulama besar, ulama yang dikenal, yang punya karya, itu tidak ada satupun. Sampai disebut kitab ini, kitab ini, kitab ini. Beliau sampai berkata, Yaman mana, Yaman mana. Tidak ada. Jadi ini semakin memperkuat ya ditemukannya manuskrip, adanya manuskrip yang manuskrip itu adalah karya dari Wali Songo. Kemudian isinya sama dengan kitab Sulamun Taufik, ya. Kitab Sulam Taufik yang sudah dikenal di berbagai pondok pesantren, dibuat ngaji di berbagai pesantren. Ya, kitab ini sudah dikenal. Itu sangat masyhur, ini hampir di setiap pesantren itu ada ngajinya kitab-kitab Sulam Taufik ini. Nah, sekarang ternyata kitab yang dikenal itu karangan Ba'alawi, ya, karangan Ba'alawi sampai-sampai seperti Gus Kausar itu pernah sampai mengatakan bahwa jikalau kalian itu meragukan nasab Ba'alawi, maka sanad kalian itu bisa putus. Sampai-sampai Gus Kausar mengatakan demikian. Karena apa? Ya karena termasuk yang jadi dasar kata-kata dari Gus Kausar itu adalah ada karya-karya dari Ba'alawi yang memang banyak dikenal, yaitu salah satunya yang masyhur itu adalah kitab Sulam Taufik ini. Inilah sampai-sampai kayak Gus Kausar itu mengatakan begitu, bahwa kalau yang meragukan, ada yang memutuskan nasab Ba'alawi, berarti sanad kalian nanti itu putus, sampai kayak begitu ya. Walaupun perkataan Gus Kausar ini misalkan itu ada karya betulan dari Ba'alawi ya yang kita kaji, itu sama sekali itu aslinya sama sekali tidak nyambung kalau dikatakan kemudian orang yang meragukan nasab Ba'alawi kok terus
jadi nasabnya diputus itu kan jelas tidak ada hubungannya. Sama sekali tidak ada hubungannya. Wong orang itu hanya mereka yang meragukan, itu hanya meragukan nasabnya, bukan meragukan karyanya. Misalkan itu betul-betul karangan dari Ba'alawi. Yang diragukan itu nasabnya. Jadi meragukan nasabnya. Misalkan saya sudah berguru dengan Habib ini atau Kiai ini, ya. Kiai ini. Ternyata Kiai ini atau Habib ini, ternyata beliau itu nasabnya tidak sambung ke Nabi. Coba bayangkan hal semacam ini. Apakah kira-kira ini nyambung? Apakah bisa dikatakan putus ketika kita meragukan hal semacam itu? Kecuali kalau kita itu meragukan, yang kita ragukan adalah karyanya. Misalkan referensi yang ditulis dalam kitab-kitab, ya misalkan dalam kitab Sulam Taufik ini, apakah referensinya betul-betul valid? Nah, kalau sudah meragukan seperti itu bisa dikatakan putus. Tapi kalau yang kita ragukan itu adalah, yang kita ragukan itu bukan orangnya tapi nasabnya. Hanya kita meragukan itu nasabnya tidak tersambung kepada baginda Nabi, maka itu tidak ada hubungannya dengan putus dan tidaknya. Dan apa yang dikomentari oleh Gus Kausar ini juga sudah dijawab oleh termasuk beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar, sudah dijawab dengan jelas. Nah, ini semakin menambah daftar banyak ya, daftar panjang, daftar banyak karya-karya Ba'alawi yang ternyata itu saduran, ternyata itu comot, ternyata itu istilahnya plagiat, meniru. Karena sebelumnya kita sudah menemukan juga, sudah pernah dibahas bahwa seperti Rotibul Haddad. Nah, Rotibul Haddad itu ternyata ditemukan ada rotib karya Syekh Ahmad Ar-Rifai sama redaksinya dengan Rotibul Haddad. Sama redaksinya. Cuma mungkin ada yang digubah sedikit, tapi bagian awal atau bagian akhir, tapi intinya sebenarnya itu sama. Itu sama. Jadi sebenarnya dari sini sudah jelas bahwa Ba'alawi yang dikatakan punya karya-karya ini itu sebenarnya itu tidak ada karyanya, tidak punya prestasi, tidak ada apa-apanya. Jadi kita melihat fakta-fakta ini ya, saya secara pribadi ya, mungkin panjenengan semua juga sependapat dengan saya bahwa kemungkinan besar karya-karya yang dianggap dari Ba'alawi ini, pokoknya kalau kita menemukan kitab-kitab yang ternyata itu adalah karya dari Ba'alawi, maka kita patut curiga apakah itu betul karya dari mereka. Karena indikasinya sudah jelas, sudah nampak. Ternyata yang diklaim sebagai karya-karya Ba'alawi setelah ditelusuri, ternyata ditemukan ada manuskrip yang ternyata sama, umurnya lebih tua. Jadi kalau kita menemukan sesuatu tulisan yang sama, tapi yang satu umurnya lebih muda, yang satu umurnya lebih tua, jelas yang kita ambil, yang kita percaya adalah yang lebih dahulu. Berarti pengarangnya adalah yang lebih dahulu. Kalau dalam hal ini, kalau itu karangan dari Wali Songo, berarti itu adalah karya dari Wali Songo. Yang benar adalah manuskrip itu. Jadi kalau Ba'alawi ini, saya yakin dia itu hanya menjiplak dari kitabnya Wali Songo. Nah inilah yang kemudian makanya jadi kita itu tidak heran ketika Kiai Said Akil Siraj mengatakan dengan lantang, dengan tegas, tidak ada satupun ulama dari Yaman yang jadi ulama besar. Tidak ada. Ini menunjukkan apa? Ya, untuk saudara-saudara semua, ini menunjukkan bahwa mereka itu memang bukan dari sini ya, memang bukan cucu Nabi, memang bukan durian Nabi.
semakin menguatkan kalau mereka memang bukan cucu Nabi, bukan zuriat Nabi. Karena seandainya mereka itu adalah cucu-cucu baginda Nabi, turunan baginda Nabi, saya yakin pasti di antara mereka itu pasti akan punya karya-karya. Ada yang menjadi ulama yang besar, ulama yang begitu dikenal, yang memang masyhur, betul-betul dikenal, memang ulama besar, ada karangannya, ada kitabnya. Tidak seperti yang kita lihat saat ini, lihat fakta saat ini. Mereka punya ulama besar yang diagung-agungkan seperti Fakih Muqaddam. Tapi kesejarahannya itu sunyi, sepi. Tidak ada kesejarahannya. Bukti-bukti, tulisan-tulisan, karya-karyanya. Yang ada apa? Yang ada itu hanya cerita mulut ke mulut. Cerita-cerita halu. Atau dari cerita-cerita dari kitab-kitab karangan dari Ba'alawi sendiri. Yang cerita-cerita itu kalau kita nalar, kita telisik, itu banyak sekali yang tidak masuk akal dalam cerita-cerita tersebut. Jadi banyak yang halu. Ya. Dari sini kita semakin kuat, ya, semakin paham, semakin jelas, ini semakin memperkuat bahwa mereka dari Ba'alawi itu memang bukan orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang punya prestasi. Jadi kalau memang sejarah Ba'alawi dari leluhur mereka seperti yang kita kenal sebagai Utsman bin Yahya, itu adalah sebagai antek Belanda. Ini memang sudah pas, sudah tepat sekali kalau mereka itu sebenarnya bukan habaib, bukan dzurriyyah Nabi, bukan ulama. Tapi mereka itu hanya sebagai imigran, pekerja. Jadi tidak punya karya, tidak punya sesuatu yang spektakuler, yang hebat. Ya. Kalau kita kenal saat ini ada ulama yang dari Ba'alawi yang cukup karismatik, yaitu beliau adalah Bapak Profesor Quraish Shihab. Itu memang punya karya, ya, termasuk kitab tafsir. Beliau punya kitab tafsir. Itu yang karya Bapak Quraish Shihab. Nah, mungkin ini adalah satu-satunya yang saya tahu dari Ba'alawi ini. Tapi kebanyakan dari situ kita bisa melihat bagaimana dari Ba'alawi ini, ya, terutama dari pendahulu-pendahulunya, itu coba kalau memang mereka punya karya, punya kitab, terus kitabnya itu memang golongan berkualitas atau tidak. Silakan diuji. Kalau seandainya kitabnya itu berkualitas, misalkan, ya, menjadi rujukan dan kemudian dibuat istilahnya rujukan mengaji di pondok-pondok pesantren, misalkan, kalau memang ada, itu bisa kita hitung dengan jari kalaupun memang ada. Dan sebagaimana yang dimaksud dari Kiai Said Akil Sirah, bahwa tidak ada satupun ulama besar. Jadi kalaupun ada, berarti itu ya mungkin pengarang-pengarang kecil, kitab kecil. Dan itu pun juga masih perlu kita ragukan. Jadi saya yakin kalaupun ada dari Ba'alawi yang memang sebagai pengarang kitab ada karyanya, misalkan, ini patut diragukan setelah ditemukannya manuskrip. Ternyata ada manuskrip Wali Songo yang ternyata sama redaksinya dengan isi kitab Sulam Taufik. Ada ternyata Rotibul Haddad, ternyata ada karya dari Syekh Ahmad Ar-Rifai, itu ternyata mirip sama dengan Rotibul Haddad. Ini sebenarnya sudah bisa memberikan petunjuk buat kita semua bahwa karangan-karangan dari Ba'alawi ini perlu untuk kita cek kembali, perlu
kita teliti kembali karangan karya-karya dari mereka. Nah, inilah pentingnya kemudian oleh Kiai Ubaidillah Tamamunzi dalam sebuah statementnya di kanal YouTube beliau bahwa PBNU ini harus segera mengusut tuntas, perlu sekali. Karena apa? Karena ketika karya-karya ini diakui oleh Ba'alawi, ini akan menjadi alat, akan menjadi senjata untuk para Ba'alawi ini, senjata buat mereka untuk mengglorifikasi dirinya, untuk membuat mereka bisa menyombongkan diri bahwa mereka itu punya luhur yang hebat, yang kuat. Dan itu yang akan membuat kaum pribumi, ya, anak-anak pribumi ini menjadi orang yang inferior, menjadi orang yang tidak percaya diri. Karena apa? Karena mereka yang punya kemampuan itu adalah mereka yang yang isunya, yang nasabnya itu ada ketersambungan kepada baginda Nabi. Jadi karya-karya itu akan digunakan oleh mereka untuk memperkuat mereka bahwa mereka itu adalah keturunan baginda Nabi, cucu baginda Nabi. Jadi akan menjadi layak. Jadi dalam hal ini adalah sebuah unsur kesengajaan. Jadi kalau memang kitab itu, ya, kalau memang betul-betul manuskrip itu memang berarti mirip, isinya sama dengan kitab Sulamun Taufik, itu berarti memang sengaja dari Ba'alawi ini memprogram, merancang kitab-kitab itu, sengaja diplagiat oleh mereka, ditiru oleh mereka, diakui oleh mereka sebagai karangan mereka. Agar apa? Agar mereka akan mendapatkan pembenaran ketika mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Ya, jadi semakin lama ini semakin klop, ya, dari pengakuan mereka, nasab mereka itu yang ngaku-ngaku ternyata itu palsu, juga dari pengakuan kitab-kitab yang katanya karya mereka itu juga palsu. Jadi ini sudah semakin kuat, sudah semakin menunjukkan bahwa mereka itu memang bukan seseorang yang punya prestasi. Jadi kalau memang mereka itu nasabnya memang tidak tersambung kepada baginda Nabi, itu sangat tepat sekali, sangat bagus sekali, ya. Walaupun dalam hal ini masalah karya itu tidak bisa dijadikan, tapi setidaknya hal ini itu semakin memperkuat kalau mereka itu bukan cucu Nabi, bukan dzurriyyah Nabi. Nah, inilah yang pentingnya perlu kita sadari bersama, terutama untuk saudaraku yang masih menjadi kibin-kibin yang berat, yang masih fanatik Buddha. Cobalah ini ditengok, ditelusuri kembali. Yang mungkin yang kalian agung-agungkan katanya punya karya yang spektakuler, ya, ternyata itu adalah bukan karya mereka. Ternyata itu adalah karangan ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama pribumi Nusantara. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.